Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fitratul Rahimah dengan NIM 21112121053. Saya berasal dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang salah satu permasalahan pada sistem pernafasan, yaitu laringitis. Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring, yaitu bagian dari saluran pernafasan di mana pita suara berada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, maupun infeksi pada laring. Laringitis merupakan suatu peradangan yang menyebabkan pita suara menjadi bengkak, sehingga suara yang dihasilkan pun menjadi serak. Pita suara adalah suatu lipatan membran mukosa pada laring. Pita suara berfungsi untuk mengubah udara yang berasal dari paru-paru menjadi suara. Suara yang dihasilkan setiap orang pada umumnya berbeda, tergantung ukuran dan bentuk pita suara. Pada gambar, kita dapat membedakan bagaimana kondisi pita suara pada kondisi normal dan pada saat mengalami iritasi dan peradangan. Saat terjadi iritasi dan peradangan di pita suara akan menjadi bengkak dan warnanya pun menjadi kemerahan karena adanya iritasi. Sehingga hal ini memicu terjadinya perubahan suara yang diproduksi. Pada kondisi normal, pita suara ini akan bergetar ketika ada udara dari paru-paru yang dipompa dan melewati pita suara hingga membentuk suatu suara atau bunyi. Saat pita suara teriritasi dan membengkak, akan menyebabkan berkurangnya vibrasi atau getaran dari pita suara. Itulah sebabnya saat mengalami laringitis, suara penderita menjadi serak dan merasa tidak nyaman saat bersuara. Saat mengalami peradangan, suara yang terbentuk dari udara dan melewati pita suara akan menjadi parau. Pada beberapa kasus, suara yang keluar bisa sangat lemah hingga tidak terdengar sama sekali. Pada beberapa kasus, pembengkakan dan peradangan pada pita suara yang kronis juga dapat menyebabkan terhalangnya saluran pernafasan diakibatkan pembengkakan pita suara tersebut. Berikut adalah beberapa gejala yang dirasakan pada saat terjadinya laringitis. Yang pertama yaitu rasa tidak nyaman pada tenggorokan terasa kering, sakit tenggorokan, batuk, demam, suara menjadi serak atau bahkan hilang. Selanjutnya adalah beberapa penyebab terjadinya laringitis. Penyebab tersering dan paling umum laringitis adalah akibat terlalu banyak menggunakan suara dan adanya infeksi virus. Namun beberapa penyebab lainnya adalah trauma atau kerusakan pada pita suara, reaksi alergi, penggunaan obat kortikosteroid hirup, mengering dan teriritasinya laring, infeksi saluran pernafasan atas akut, infeksi bakteri atau jamur, adanya GERD, dan bahan kimia atau stimulator. Berikut adalah pencegahan terjadinya laringitis. Yang pertama yaitu membatasi konsumsi minuman beralkohol dan menghindari rokok. Rokok yang memiliki suhu panas akan menyebabkan iritasi pada organ pernafasan. Yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan setelah menggunakan toilet untuk meminimalisir masuknya bakteri dan virus yang menyebabkan iritasi dan infeksi. Yang ketiga yaitu mendapatkan vaksinasi influenza sesuai dengan jadwal dokter tiap tahunnya. Menggunakan masker untuk melindungi hidung dan mulut dari paparan debu untuk menghindari adanya iritasi dan infeksi pada pita suara. Menghindari mengeluarkan volume suara yang melewati batas ketahanan pita suara. Menghindari orang lain yang sedang mengidap flu untuk menghindari penularan virus influenza. Meninggikan bantal saat tidur untuk mencegah asam lambung naik ke tenggorokan, karena asam lambung sangat bersifat asam, sehingga dapat menginfeksi beberapa saluran pernafasan. Tidak hanya laring, namun juga dapat menginfeksi organ lainnya seperti faring atau bronkus. Selanjutnya adalah mengkonsumsi banyak air putih untuk mengencangkan dahak di tenggorokan. Baiklah, demikian pemaparan saya tentang salah satu permasalahan pada sistem pernafasan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.